Selanjutnya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan soal pemberian bantuan sosial sebagai imbas dari penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Caimin sebut bansos prinsipnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan termasuk kelompok kelas menengah. Muhaimin menjelaskan untuk kelas menengah kemungkinan penerapan PPN 12% dipilih-pilih. Ada beberapa kebutuhan yang nantinya tidak dikenakan PPN 12%, misalnya bahan pangan dan kesehatan. Ya, belum ada pembicaraan soal bansos itu, tapi bahwa pemerintah akan berusaha agar beberapa beban itu tidak terkena PPN. Misalnya pangan nggak kena, kemudian beberapa yang terkait kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak kena PPN. Bansos yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan, itu yang paling pokok. Tapi untuk kelas menengah mungkin pada PPN 12% itu dipilih beberapa kebutuhan yang tidak dikenakan. Misalnya bahan pokok pangan, kemudian kesehatan, itu nggak kena PPN. Selain penerapan PPN 12% tahun depan, masyarakat juga dihadapkan dengan sejumlah kebijakan pungutan baru dan rencana kenaikan tarif. Di antaranya tabungan perumahan rakyat, kenaikan iuran BPJS, program dana pensiun wajib, dan asuransi wajib kendaraan bermotor. Selain itu, di tahun 2025 nanti masih ada lagi perubahan skema subsidi BBM, penyesuaian tarif KRL berdasar NIP, penerapan cukai minuman berpemanis, dan juga penerapan pajak penghasilan untuk UMKM. Lalu barang apa saja yang terkena PPN 12% sesuai Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Ada beberapa barang yang dikenai PPN 12%, yaitu barang kena pajak berwujud, antara lain barang elektronik, pakaian dan barang fashion lainnya, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Ada juga barang kena pajak tidak berwujud, yakni barang yang memiliki hak cipta seperti karya seni, karya sastra, karya ilmiah, paten, merek dagang, dan lain-lain. Ada juga penggunaan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, dan ilmiah yang juga kena PPN. Berdasarkan perkiraan Indef, jika pemerintah akan menerapkan tarif PPN 12% di tahun 2025 dan ditambah berbagai iuran dan pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Selain pertumbuhan ekonomi, dampak lainnya adalah konsumsi rumah tangga turun 0,26%. Sedangkan indeks harga konsumen atau inflasi akan naik sekitar 0,97%. Dampak kenaikan PPN menjadi 12% lainnya menurut perkiraan Indef, tingkat upah real pekerja akan turun 0,96%. Tingkat kesempatan kerja agregat juga turun 0,94%, sementara nilai ekspor turun sekitar 1,41%, sedangkan volume impor naik 0,85%. Akibat tekanan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun. Data Badan Pusat Statistik BPS memperlihatkan pada tahun 2019 kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta jiwa. Di tahun 2024 jumlahnya turun 9,48 juta menjadi 47,85 juta jiwa. Kelas menengah didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran 2 jutaan hingga 9,9 juta per bulan. Dan jumlah kelas menengah Indonesia itu turun ke kelompok menuju kelas menengah. Di tahun 2024 kelompok menuju kelas menengah ini jumlahnya menjadi 130,57 juta jiwa. Kelompok menuju kelas menengah adalah
penduduk yang memiliki pengeluaran 800 ribuan hingga 2 jutaan rupiah per bulan.